Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pada hari ini mudah-mudahan kamu baik-baik saja ya dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kemarin kan Ibu sudah janji untuk menentukan ide pokok, Ibu akan buat videonya. Nah, kebetulan hari ini akan Ibu jelaskan. Menentukan ide pokok, coba kalian buka halaman 16 di buku tema ya. Oke anak-anak, sebelum ke buku tema, halaman 16 yang tadi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama ide pokok adalah gagasan utama. Nah, maksud di sini adalah ide pokok itu merupakan adalah inti dari sebuah bacaannya gitu. Biasanya ide pokok itu kan terdiri dari garis besarnya saja. Nah, itu kalimat pengembangnya itu nanti yang menjelaskan daripada ide pokok seperti itu. Jadi ide pokok itu adalah intinya dari sebuah paragraf gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di halaman 16 tersebut. Ada bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Gerak ikan dalam air itu terdiri dari 3 paragraf ya. Perhatikan. Dalam bacaan gerak ikan dalam air terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama dimulainya kalimat yang pertamanya itu adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat paragraf yang kedua, kalimat pertamanya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, paragraf ketiga, kalimat pertamanya adalah tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, sekarang kita bahas di paragraf yang pertama dulu. Di sana paragraf pertama itu akan Ibu bacakan ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, coba kalian perhatikan apa bisa mencari atau menentukan mana yang merupakan ide pokoknya, mana yang inti dari paragraf tersebut, pokok bahasannya yang mana. Oke, untuk ide pokok pada paragraf yang pertama itu adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, ide pokoknya terletak di awal kalimat di awal paragraf. Ada terletak di awal paragraf. Di kalimat yang pertama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Itu ide pokoknya. Ya. Nah, dijelaskan di kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Nah, itu adalah kalimat pengembangnya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain, karena kan yang di ide pokoknya itu kan unik katanya ikan itu. Kenapa unik? Dijelaskan di kalimat pengembang. Gitu ya, di kalimat pengembang yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang kita latihan membuat paragraf dengan ide pokok. Nah, Ibu kasih contoh. Buatlah paragraf dengan ide pokok kucing merupakan salah satu hewan mamalia. Itu ide pokoknya. Kalian buat kalimat pengembangnya dari ide pokok yang tadi Ibu buat ya. Ide pokoknya ulangi, kucing merupakan salah satu hewan mamalia. Kalimat pengembangnya, nah contohnya yang Ibu buat, kalimat yang kedua, ciri-ciri hewan mamalia itu dapat melahirkan dan menyusui. Dijelaskan di kalimat yang kedua. Ide pokoknya terletak di kalimat pertama,
dijelaskan di kalimat yang kedua menjadi kalimat pengembang di kalimat kedua dan ketiga. Nah, paragrafnya jadi akan menjadi sebuah paragraf di bawah ya. Kucing merupakan salah satu hewan mamalia. Ciri dari hewan mamalia yaitu dapat melahirkan dan menyusui. Hewan mamalia juga memiliki tulang belakang atau vertebrata. Itu adalah paragrafnya setelah disusun dari kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini sekarang ada tips bagaimana menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, kamu baca seluruh paragraf dengan cermat dan teliti. Dibaca semua paragrafnya, kemudian cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Biasanya dalam satu paragraf itu kan ada beberapa kalimat. Nah, kamu baca dan cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Kemudian, pahami mana yang merupakan inti dari bacaannya dan mana yang merupakan penjelas atau kalimat pengembang dari inti tersebut. Dan ide pokok itu biasanya terletak ada yang di awal paragraf, seperti tadi contoh, ada juga yang di akhir paragraf ide pokoknya, diletakkannya, ada yang di akhir paragraf. Atau bisa juga ide pokok itu ada di awal dan di akhir. Di awalnya ambil yang awalnya dan di akhirnya ambil yang akhirnya saja. Yang awal-awalnya berarti itu adalah kalimat pengembang. Ya, biasanya ide pokok itu ada di awal atau ada di akhir. Gitu. Dan biasanya kalau terletak di akhir paragraf maka itu bisa disebut sebagai kesimpulan. Itu ide pokok. Ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian coba kerjakan halaman 17 dan halaman 18 yang terdapat di buku tema 1 ya. Halaman 17-nya sudah Ibu kerjakan tadi, kalian contoh untuk paragraf 1, kalian tinggal kerjakan untuk paragraf yang kedua dan ketiga. Dan halaman 18-nya kamu membuat kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah ditentukan. Ada 4 paragraf. Paragraf pertamanya ada di sana, aku mempunyai hewan kesayangan. Kamu membuat kalimat pengembangnya gitu ya, sampai 4 paragraf. Nah, semoga kamu paham, tetap semangat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA atau nanti pas giliran belajar kelompok di rumah itu ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.